Apa sih tujuannya dia hijrah? Jadi kebanyakan orang yang gampang futur, lihat apa motivasinya saat dia hijrah dulu. Kalau sekedar ikut-ikutan, kayaknya keren kalau cingkrang. Jenggotan. Kayaknya keren kalau jenggotan nih. Kayaknya lebih mantap kalau istri bercadar. Dan sebagainya. Dia merasa, kayaknya ini, bahasa orang sekarang, circle-nya ini lebih oke orang-orangnya. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ustaz, gini. Apa, Ustaz? Apa penyebabnya seorang itu bisa futur, Ustaz? Oh iya. Kalau mau dibilang penyebab daripada fenomena futur, itu sama gencarnya dengan fenomena hijrah. Jadi fenomena futur itu berbanding lurus sebenarnya. Dengan banyak hijrah, tidak sedikit pula yang futur. Kenapa bisa demikian? Pepatah Arab mengatakan, dawamul hal minal muhal. Konsisten pada sebuah keadaan itu sesuatu yang mustahil. Bisa terus-menerus stabil, itu sesuatu yang mustahil. Kita bisa rasakanlah diri kita ini. Ya kan? Kalau mau kita menilai diri kita, pernahkah kita futur? Sering futur. Ya. Hanya saja tatkala seorang mukmin itu futur, dia harus menjaga sebuah prinsip-prinsip yang tidak boleh dia lepas. Agar kemudian futurnya tidak kejauhan. Makanya sudah dijelaskan di awal tadi, tolok ukurnya hijrah itu apa sih? Majelis ilmu. Itu prinsipnya. Sehingga tatkala dia futur, jangan tinggalkan yang itu. Jangan tinggalkan yang itu. Karena apabila seseorang meninggalkan hal-hal prinsip, maka dia akan semakin jauh tertinggal, semakin jauh daripada kebaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna likulli amalin syirrah." Setiap amal itu ada masa semangatnya. Pernah nggak antum semangat banget tuh ya? Pasti saat Apalagi awal-awal hijrah tuh kan, kayaknya semua mau dikit bid'ah, bid'ah lah pokoknya. Pokoknya intinya semangat terus beribadah, beramal dan senang dengan manhaj itu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa likulli amalin inna likulli amalin syirrah, wa likulli syirratin fatrah." Akan tetapi fluktuasi daripada semangat itu akan menemui titik dia akan jenuh. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat semangatnya itu akan datang masa futur. Ya, akan datang masa futur. Masa letih, masa kurang bersemangat dan sebagainya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflaha." Barang siapa yang masa futurnya itu tetap di atas sunnahku, maka dia beruntung. Faman kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak. Barang siapa saat dia futur kebablasan, dia pergi, dia lampiaskan apa yang selama ini dia tahan dan sebagainya, atau kembali ke masa lalunya, ya alhamdulillah, maka dia telah celaka. Jadi itu batasan, ini nasihat sebenarnya di awal, bahwa kenapa ada fenomena futur, karena memang Rasulullah SAW telah menjelaskan hal tersebut, bahwa pasti akan ada masa futur tersebut. Nah, kalau kita lihat bahwa kebanyakan faktor-faktor yang menyebabkan melemahnya himmah, dha'ful himmah, atau melemahnya semangat untuk belajar agama, itu disebabkan yang paling pertama, ini nomor satu ini, yakni lemahnya keikhlasan. Itu jelas sudah, ya. Yakni lemahnya keikhlasan seseorang. Apa sih tujuannya dia hijrah? Jadi kebanyakan orang yang gampang futur, lihat apa motivasinya saat dia hijrah dulu. Kalau sekedar ikut-ikutan, kayaknya keren kalau cingkrang. Kayaknya keren kalau jenggotan nih. Kayaknya lebih mantap kalau istri bercadar. Dan sebagainya. Dia merasa, kayaknya ini, bahasa orang sekarang, circle-nya ini lebih oke orang-orangnya.
ya kan? Ya. Kalau saya bergabung dengan mereka kayaknya lebih Mungkin juga lebih memungkinkan dan mungkin juga kalau hijrah ini Ustaz, bisa apa? Poligami iya, oh itu juga salah satunya. salah satunya juga, Nah, ya kan? itu. Potensi untuk seperti itu lebih sadar istrinya untuk bisa mengarahkan Nah, suami itu lebih besar. Nah, ambisi serta motivasi seperti inilah yang kemudian mengurangi keikhlasan. Kapan hal-hal yang dia inginkan tersebut tidak dia dapatkan saat dia hijrah, dia mudah untuk berpaling. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadisnya Umar dalam Sahihain, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi." Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka pahala untuk dia adalah pahala hijrah karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Apabila niat hijrahnya karena dunia, kayaknya kalau saya hijrah ini, bos perusahaan itu lagi hijrah. Kalau saya ikutan hijrah, ikut ngaji, lebih mudah proposal, ya lamaran saya diterima, ya kan? Atau ada petinggi-petinggi perusahaan lah, ya kan? Yang sudah ngaji. Kalau saya dikenal sebagai ikhwan juga, kayaknya lebih mudah diterima lamaran. Seperti itu kan biasanya keuntungan duniawi. Atau mungkin yusibu imra'atin yang kihuha. Ada perempuan yang dia incar. Nah, kalau saya belum jenggotan tidak diterima cintaku, misalkan ya. Akhirnya dia hijrah lah supaya bagus casingnya, supaya bagus penampilannya. Oh, kelihatan anak baik-baik, kelihatan anak yang saleh. Maka tatkala dia berhijrah karena motivasi demikian, apa yang didapatkan adalah sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ternyata dia tidak dapat pekerjaan walaupun sudah hijrah. Ya dia tidak mendapatkan apa-apa. Akhirnya dia balik lagi ke masa lalunya. Balik lagi kepada kebiasaan lama. Tidak dapat perempuan yang diinginkannya. Balik lagi kepada kebiasaan lama. Tidak ada keutamaan yang dia dapatkan. Ini nomor satu. Salah satu daripada penyebab-penyebab kenapa seseorang itu futur tadi. Dan juga di antara penyebab-penyebab lainnya adalah lingkungan yang tidak baik. Ya. Lingkungan yang tidak baik. Tadi itu. Circle-nya rusak. Mungkin teman-teman di pekerjaan, teman-teman di pekerjaan. Bahkan itu juga besar pengaruhnya daripada keluarganya juga. Fitnah keluarga, anak istri, pekerjaan, fitnah dunia seperti itu juga sangat mempengaruhi keistiqomahan seseorang di atas jalan kebenaran. Maka itulah hijrah itu dituntut tidak hanya ucapan, tidak hanya penampilan, tetapi juga hijrah lingkungan. Apa bentuk hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bentuk hijrahnya Nabi Alaihi Wasallam setelah menghijrahkan akidah seseorang, beliau hijrahkan juga lingkungannya. Makanya kalau antum sudah hijrah, lingkungannya juga harus dihijrahkan. Ya, teman-teman kumpulnya, circle-nya harus hijrah yang ke tempat yang lebih baik. Ya, kawan-kawannya juga harus yang lebih baik, bahkan pekerjaannya juga harus yang lebih baik. Tapi itu tidak mesti kita tinggalkan saatnya teman-teman yang lama atau gimana, Ustaz? Atau kita tetap bermuamalah, cuman ada batasan-batasannya, Ustaz? Jadi kan itu beda antara teman-teman kongko, sahabat, ya, dengan orang biasa. Mereka yang belum hijrah dan bisa memberikan pengaruh buruk kepada kita, jangan dijadikan sahabat atau teman karib atau teman duduk. Kita bermajlis dengan mereka. Kenapa? Karena akan merusak hijrah kita, merusak agama kita. Karena Nabi SAW menyebutkan almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama khalilnya. Tahu antum artinya khalil? Khalil itu teman dekat. Ya, kekasih, teman dekat, teman kongko, teman curhat dan sebagainya. Falyanzur ahadukum man khalil. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian itu memperhatikan siapa yang dijadikan teman dekatnya. Nah, seperti itu. Jadi, pengaruhnya dari lingkungan juga. Ini salah satu dari pengaruh. Kenapa kemudian seseorang itu bisa futur selain daripada niatannya, fitnah lingkungan, keluarga, pekerjaan. Itu sangat mempengaruhi. Bahkan ada yang misalkan karena sudah pusing lagi, saya tidak punya pekerjaan lain. Akhirnya dia masih bergelut di pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik, misalkan. Bekerja di bank-bank yang ribawi misalkan, karena dia tidak punya opsi lain, akhirnya dia masih bertahan di situ. Itu
faktor yang bisa menjadikan dia tidak akan istiqomah dengan hijrahnya. Seperti itu mungkin diantara faktor-faktor yang menentukan kenapa banyak orang itu terjatuh kepada fenomena futur tersebut. Jadi dia tidak totalitas saat dia hijrah, hanya hijrah pemikiran saja, tetapi tidak menghijrahkan semua aspek-aspek kehidupan.